Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah, ala Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Jalla Sya'nuhu selalu memberkahi waktu demi waktu yang kita jalani dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Semoga senantiasa kita berada di dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mata rantai perjalanan terbaik menuju penyempurnaan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita dan nilai-nilai kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali membaca risalah atau kitab yang sangat luar biasa terkait dengan dasar-dasar ilmu fiqih, yaitu Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah, yang sejatinya kitab ini merangkum banyak sekali kaidah-kaidah usul fikih yang bisa digunakan oleh para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, baik tingkat dasar, menengah maupun lanjutan, di dalam upaya memahami lebih dalam makna-makna fikih ya di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kategori untuk memahami ya penjelasan para juru dakwah atau untuk memulai memahami ilmu fikih ke tingkat yang lebih tinggi. Intinya kaidah-kaidah usul fikih ini sangat berguna ya bagi siapapun, meskipun mungkin ada bagian-bagian yang terasa cukup berat ya bagi orang yang belum pernah belajar ilmu fikih sama sekali, karena ada bagian-bagian yang itu merupakan batu loncatan menuju pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam. Tetapi semuanya insya Allah akan tetap berguna. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, itu ungkapan orang Arab ya. Kalau kita nggak bisa dapat semuanya, ya jangan semuanya kita tinggalkan ya. Toh keterbatasan itu akan tetap berguna insya Allah untuk sebagai bekal bagi kita melanjutkan pemahaman ilmu fikih ke tingkat yang lebih lanjut. Pada pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang akil balik dan kaitan-kaitan ilmiah ya. Kaitan-kaitan ilmiah yang berdiri bersanding dengan kedua hal tadi. Jadi ada satu kaidah, yang kaidah ini sangat penting terutama untuk masing-masing pribadi muslim dan muslimah, untuk kita amalkan pada diri kita dan juga untuk kita berlakukan kepada anak-anak kita. Bunyi kaidah itu akan kita bacakan dulu dari awal sampai akhir. At-taklif wa huwal bulugh wal aql. Hukum taklif atau kondisi taklif, kondisi seseorang itu mukallaf, wa huwal bulugh wal aql, atau yang diistilahkan dengan akil balig. Sudah akil dan sudah balig. Syartun liwujubil ibadat, adalah merupakan syarat, dalam tanda kutip, adalah merupakan syarat ibadah itu diwajibkan. Ibadah itu diberlakukan. Jadi lebih tepatnya kita katakan ibadah itu diberlakukan. Ibadah itu diberlakukan, beliau sengaja menyebut kata wujub karena ini yang paling menonjol.
Diberlakukan, kenapa dikatakan diberlakukan? Karena hukum taklif itu kan ada wajib, ada haram, ya, ada makruh, ada disunahkan atau mustahab, ada mubah. 5 hukum taklif. Nah, kelima hukum ini berlaku bagi orang yang sudah akil balik. Sekali lagi kita sebutkan at-taklif atau kondisi mukallaf, orang yang sudah akil balik, itu merupakan syarat diwajibkannya ibadah atau berlakunya hukum ibadah. Wat tamyiz syartun li sihhatiha. Sementara kondisi seseorang yang mumayyiz ini nanti di bawah posisi mukallaf, ya. Dia belum akil balik, tetapi sudah mulai mengalami perubahan pada kondisi kejiwaannya, mulai bisa memahami yang baik dan buruk. Jadi pada saat itu seorang disebut tamyiz, nanti akan kita jelaskan. Kalau akil balik itu merupakan syarat wajibnya ibadah, maka kondisi tamyiz merupakan syarat sahnya ibadah. Jadi beda antara wajib dengan sah. Wajib dengan sah. Ibadah itu sudah menjadi wajib bagi akil balik, tapi belum wajib bagi orang yang baru mumayyiz atau usia tamyiz. Tetapi apabila dilaksanakan sudah sah. Anak yang dalam usia tamyiz, misalnya saja 7 tahun, itu sholatnya sudah sah, tetapi belum wajib. Namun ketika dia sudah akil balik, misalnya di usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, maka pada saat itu ibadah sholat sudah wajib buat dirinya. Jadi itu perbedaannya, ya. Akil balik itu sampai kepada tahap diwajibkan. Itu bagi apabila ibadah tersebut adalah wajib, ya. Kalau sesuatu itu sudah haram, sudah berlaku keharaman itu buat dirinya. Tetapi yang berusia tamyiz belum mengalami kewajiban tadi, belum mengemban beban hukum tersebut, tetapi sudah sah apabila dilakukan. Illal hajj wal umrah, kecuali haji dan umrah. Fayasihhani mimman lam yumayyiz. Haji dan umrah sah dilakukan bahkan oleh orang yang baru tamyiz. Tidak harus menunggu dia itu maaf, saya ulangi lagi. Kecuali haji dan umrah itu sah dilakukan oleh orang yang belum tamyiz, oleh orang yang belum tamyiz. Jadi tidak perlu menunggu seseorang itu sampai ke usia tamyiz, haji dan umrah sudah sah dilakukan. Wa yushtaratu ma'a dzalika, kemudian di sisi lain disyaratkan ar-rusydu, seseorang itu sudah memiliki nalar. Litasarrufat, kalau kaitannya itu dengan mengelola harta. Wal mulku, disyaratkan memiliki litabarruat, kalau itu berkaitan dengan berinfak atau bersedekah. Ini bunyi kaidahnya, nanti akan kita jelaskan. Jadi akil balik itu syarat wajibnya ibadah. Tamyiz itu syarat sahnya ibadah. Kecuali haji dan umrah itu sah dilakukan oleh yang masih belum tamyiz. Nah, sementara untuk mengelola harta itu disyaratkan seseorang atau anak itu sudah nalar, baru dia boleh mengelola harta dalam Islam. Adapun untuk berinfak dan bersedekah itu disyaratkan syarat lain, yaitu harus memiliki harta tersebut. Singkatnya demikian. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Wa hadhil qa'idatu, kaidah ini penting, tashtamilu ala hadhihi ad-dawabit, karena memuat berbagai kaidah lain, berbagai pegangan, berbagai poros, allati tubna 'alaiha al-ibadat, yang menjadi tolok ukur dasar bagaimana ibadah itu ditegakkan, wujuban wa sihhatan, baik secara wajib maupun secara hukum, sah atau tidak. Apakah ibadah itu diwajibkan? Apakah ibadah itu sah atau tidak sah? Itu kaitannya dengan kaidah-kaidah ini. Wat tasarrufat, demikian juga dengan tasarrufat, mengelola keuangan. Wat tabarruat, dan demikian juga dengan hukum berinfak atau bersedekah. Nah, di sini Syekh hendak menjelaskan bahwa
hukum syariat di dalam Islam yang terkait dengan segala bentuk hal hukum di dalam hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam seluruh hidup kita itu ada 3 bagian. Jadi ada 3 bentuk. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah tasarrufat, penggunaan harta, pengelolaan harta, dan yang ketiga adalah tabarruat atau menginfakkan, memberikan harta kepada orang lain, memindahkan harta kepada orang lain. Jadi 3 hal ini yang menjadi hukum syariat yang melingkari kehidupan kita. Jadi di dalam hidup 3 hal ini menjadi bagian yang harus diperlakukan secara benar dalam hukum syariat. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam kesalahan. Ya, seseorang itu bisa berdosa, ya, bisa bersalah kalau melakukan kesalahan dalam 3 hal. Pertama ibadah, kedua dalam pengelolaan harta, dan ketiga dalam menginfakkan atau membelanjakan harta. Jadi kita akan lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah ibadah. Ya, ibadah ini menjadi kewajiban utama seorang hamba sebelum kewajiban yang berkaitan dengan hartanya, kewajiban dengan infak atau sedekah. Yang pertama menjadi kewajiban seorang hamba adalah beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tujuan diciptakannya manusia, atau kalau menurut Ibnu Taimiyah, ya, hak-hak alami, ya, hak-hak alami setiap manusia diciptakan. Hak-hak alami ini artinya yang secara normal memang sudah harus ada dalam diri manusia, ya. Itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai budak Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini bukan perintah untuk ibadah. Jadi bukan ayat yang memerintahkan untuk ibadah. Sama sekali bukan, ya. Tapi yang menjelaskan bahwa manusia itu hidup sebagai hamba Allah, ya, secara natural. Ketika seorang itu mengikuti sunnatullah, ya, kalau lapar dia makan, misalnya kalau ngantuk dia tidur, itu dia sudah sebagai hamba Allah. Jadi ini bukan perintah, ya. Perintah itu dalam hukum syariat yang lain, ya, dalam ayat-ayat yang lain. Seperti dalam puasa, kutiba alaikumusiyam, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun di antara kalian yang melihat hilal maka hendaknya dia berpuasa. Itu kewajibannya. Kemudian juga perintah Allah, ya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah. Ini perintah untuk ibadah. Adapun firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini bukan perintah ibadah, tapi hanya menjelaskan bahwa manusia itu hidup pasti sebagai hamba Allah, ya. Secara paksa dia sudah menjadi hamba Allah. Tanpa pilihan dia sudah menjadi hamba Allah. Tapi kemudian seseorang tidak akan diberikan pahala dengan penghambaan diri seperti itu, ya. Dia baru mendapatkan pahala seandainya dia melaksanakan taklif, beban mukallaf yang telah dia pikul sebagai seorang muslim atau muslimah. Jadi kita nggak berpahala dengan menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah yang terpaksa, ya. Tetapi kita hanya mendapatkan pahala ketika kita menjalankan fungsi ibadah kita dengan pilihan, yaitu menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jadi prinsipnya seperti itu. Maka ketika kewajiban seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, itu menjadi kewajiban utama, maka ibadah inilah yang paling banyak penjelasannya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita mau mendapatkan penjelasan yang paling rinci, serinci-rincinya, itu hanya bisa kita dapatkan dalam soal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ya, kan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan ibadah. Makan kita ibadah, kita berdagang ibadah, tapi tidak ada penjelasan yang lebih detail daripada ibadah yang bersifat mahdhah. Contohnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu setiap gerakan dalam sholat, ya, setiap gerakan dalam sholat. Ketika kita melakukan gerakan dalam sholat, itu nyaris nggak ada satupun dari anggota tubuh kita yang nggak dijelaskan di mana letaknya. Ya, jadi ketika kita bertakbir, ya, di mana letak tangan kita, ini rapat atau enggak, menghadap ke arah mana, posisi jari bagaimana, kemudian dia letaknya posisinya di mana, di sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, itu semua dijelaskan. Sampai pandangan mata kita ke arah mana itu dijelaskan. Posisi kepala kita di mana dijelaskan. Pada waktu kita ruku begitu juga, ya.
Kepala itu bagaimana? Lurus atau begini? Ya. Kemudian pandangan mata ke arah mana? Punggung bagaimana? Posisi tangan itu bagaimana? Ya. Agak tertekuk sedikit atau lurus? Ya. Yang benar dalam sunnah itu kan agak tertekuk. Jadi punggung tetap lurus, tapi tangan agak tertekuk sedikit. Posisi jari-jari bagaimana? Ya. Posisi kaki bagaimana? Posisi jari kaki bagaimana? Itu semuanya dijelaskan detail. Jadi nggak ada ya penjelasan yang lebih detail daripada ibadah mahdoh. Karena itu memang tujuan utama daripada diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah secara ikhtiar, ya, itulah yang mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, penjelasan dalam ibadah mahdoh ini jauh lebih detail daripada penjelasan tentang ibadah yang tidak mahdoh. Tidak mahdoh itu seperti berdagang, berinteraksi dengan tetangga dan lain-lain. Ya, itu ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Jadi secara detail semuanya. Maka ketika suatu saat saya ditanya, ini kan ada perbedaan pendapat ulama ya tentang sedekah dengan lurus. Ini yang benar yang mana ya? Kalau ditanya, setiap orang yang punya amalan pasti dia akan menganggap benar yang dia amalkan. Yang sedekah pasti akan membenarkan sedekah, yang lurus pasti akan membenarkan yang lurus. Cuman satu saja yang saya tegaskan. Manapun yang kita pilih dari dua gerakan itu, semua kita harus tahu tata caranya secara detail. Itu saja. Jadi saya tegaskan, kalau kamu tidak tahu tata caranya secara detail, itu berarti harus dipertanyakan. Karena seluruh gerakan sholat dari awal, sujud, ruku, segala macam, itu detail dijelaskan. Nah, ketika kita bangkit dari sujud, apapun yang kita pilih, maka masing-masing di antara gerakan tersebut harus kita ketahui secara detail penjelasannya. Itu saja penegasan saya. Jadi manapun pendapat yang dipilih, cari tata caranya secara detail. Kalau kita tidak dapatkan, itu berarti sesuatu itu perlu dipertanyakan lagi. Jadi itu saja. Jadi manapun yang kita pilih nggak jadi masalah, asalkan kita mengetahui tata caranya secara detail. Karena kalau tidak, dia akan menjadi satu-satunya gerakan dalam sholat yang kita nggak tahu tata caranya. Kemudian selanjutnya, jadi ibadah ya. Ibadah itu menjadi kewajiban kita yang pertama. Ya. Sementara ibadah itu dijelaskan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang diridhoi dan disukai oleh Allah minal af'ali dzahirati wal batinati, dari perbuatan, minal af'al wal aqwal al batinah wal zahirah, baik itu dari perbuatan maupun ucapan yang lahir maupun yang batin. Jadi ucapan lahir batin yang disukai diridhoi Allah itu ibadah. Jadi artinya apa? Terkait dengan pembahasan kita di sini, karena ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi dan disukai oleh Allah, maka kita wajib mengetahui detil-detil ibadah tersebut agar kita mencapai keriduannya. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu diizinkan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu sudah diizinkan oleh Allah. Mau beriman diizinkan, mau kafir diizinkan. Mau sholat diizinkan, nggak sholat diizinkan. Sholat mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi diizinkan, nggak ngikuti tata cara Nabi pun diizinkan. Cuman yang tidak adalah diridhoi atau tidak diridhoi, disukai oleh Allah atau tidak disukai, itu yang menjadi persoalan. Ya, innallaha yuhibbu, maka dalam ayat kan banyak innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya, ihsan dalam ibadah mahdoh maupun ibadah tidak mahdoh, ihsan dalam sholat, ihsan dalam haji, ihsan dalam hubungan suami istri, ihsan dalam menyikapi pasangan kita, pasangan hidup kita, dalam menyikapi orang tua kita, menyikapi anak kita, menyikapi rakyat, menyikapi pemimpin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi persoalannya adalah yang kita cari tentunya adalah ridho dan kesukaan Allah. Agar ibadah yang kita lakukan diridhoi dan disukai oleh Allah. Disitulah diperlukan apa? Diperlukan ketentuan syariat. Makanya ibadah itu ada ketentuan syariatnya. Kalau mau kita diridhoi Allah, di dalam Al-Quran kan disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kalian. Jadi untuk dapat cinta Allah, satu-satunya jalan adalah mengikuti Nabi. Kita mau sholat,
salat kita mau disukai dan dicintai Allah. Itu bukan kita melakukan salat sebaik-baiknya menurut kita, enggak. Sebaik apapun kita melakukan menurut kita, enggak akan disukai dan dicintai Allah. Akan disukai dan dicintai Allah kalau kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Makanya sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salatku yang kalian lihat. "Khudhu anni manasikakum." Lakukanlah manasik haji sebagaimana manasik haji yang kalian pelajari dariku. Bagi yang belajar manasik haji dan sudah pernah mendengar hadis Jabir bin Abdullah, itu akan tahu bagaimana penjelasan Nabi yang begitu detail, ya. Pelaksanaan haji itu dari awal sampai akhir. Perjalanan haji beliau dari awal sampai akhir. Begitu detailnya dijelaskan di dalam hadis-hadis yang banyak sekali jumlahnya. Begitu juga kalau kita berbicara tentang sholat, ya, itu banyak hadis-hadis, ya. Yang paling banyak diantaranya dari Abu Humaid At-Tawil, ya. Itu tentang berbagai macam gerakan dalam sholat dari mulai takbir sampai salam, begitu detailnya. Jadi demikian sahabat muslim dan muslimah, ya. Kewajiban pertama kita dalam syariat adalah ibadah. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah yang tidak mahdhah. Tetapi ibadah mahdhah itu dijelaskan secara jauh lebih detail daripada ibadah-ibadah yang tidak mahdhah. Kenapa demikian? Karena itu menjadi intisari utama ibadah seorang hamba di hadapan Allah. Karena selain daripada ibadah mahdhah itu, secara zahir itu dilakukan oleh muslim maupun non-muslim, ya. Kita nikah, muslim juga nikah, ya. Orang Islam nikah, orang yang tidak muslim juga nikah. Orang muslim berdagang, orang non-muslim juga berdagang. Begitu juga yang lain. Kemudian yang kedua, tentang tasarrufat. Kewajiban kita di dalam berislam dan beriman, itu yang kedua adalah bagaimana kita mengelola harta, tasarrufat yang disebut dengan tasarrufat al-maliyah. Sebenarnya tasarrufat ini bisa digunakan untuk semua aktivitas, tapi istilah ini lebih umum digunakan, ya, lebih umum digunakan untuk tasarrufat maliyah, ya, aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Islam itu mengatur persoalan keuangan begitu detail, ya. Meskipun tidak sedetil ibadah mahdhah, tapi kalau dibandingkan dengan mengatur yang lainnya, maka pengaturan keuangan itu jauh lebih detail daripada yang lain. Misalnya tentang nikah, hukum bertetangga, itu kan ada penjelasannya. Tapi nggak sedetil penjelasan tentang keuangan. Ya, contohnya dalam dagang, ya. Dagang itu kan dijelaskan yang haram bagaimana, yang halal bagaimana, ya. Jenis-jenis jual beli itu apa saja, yang diharamkan itu apa saja, ribanya itu bentuknya apa saja, macam-macamnya bagaimana, ya kan? Nah, kita akan dapatkan dalam ilmu fikih penjelasan yang sangat detail. Kenapa demikian? Karena harta di dalam Islam itu adalah sesuatu yang mulia, ya. Islam memberikan nilai yang bagus sekali untuk harta, makanya innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman harta dan nyawa mereka untuk diganti dengan sorga. Jadi kita diajak berjual beli, mengganti harta dan nyawa kita dengan sorga, kan begitu, dengan berjihad fisabilillah. Sampai Allah itu membeli harta dan nyawa kita, itu tandanya harta itu posisinya sangat mulia dalam Islam. Salah satu di antara 5 yang harus dijaga, ya. Kita pasti sering mendengar, ya, tentang 5 hal yang harus dijaga di dalam Islam, ya. Selain kehormatan, ya, adalah harta. Ini al-mal. Al-mal itu salah satu di antara 5 prinsip dasar dalam Islam yang harus dijaga. Ya, salah satunya adalah harta. Karena harta itu sekali lagi posisinya mulia. Allah hendak membeli dari kita harta kita, itu berarti harta itu sesuatu yang paling mulia. Makanya seseorang itu berjihad bisa membela agamanya, tapi juga bisa berjihad membela hartanya. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Orang yang misalnya berperang untuk membela harta miliknya yang mau dirampok orang lain, maka dia berjihad fisabilillah, dan kalau dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan syahid. Ya, orang dirampok kemudian membela diri, meninggal, itu mati syahid.
Tidak hanya membela agama, membela harta yang halal yang kita miliki dari rampasan orang lain, itu adalah jihad. Makanya ketika kaum muslimin dulu ya menjaga dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia ini di masa penjajahan Belanda ya, dari serbuan orang-orang yang berusaha mengambil negeri ini, itu di dalam Islam dikategorikan sebagai jihad fisabilillah. Karena kita menjaga dan memelihara, mempertahankan apa yang menjadi milik kita di sini. Jadi kita kembali kepada persoalan harta itu sangat mulia di dalam Islam. Ya, begitu mulianya harta itu di dalam Islam ya, sehingga para ulama menggambarkan begini. Yang namanya harta itu ruknun min arkani ad-dunya wa ruknun min arkanid din. Yang namanya harta itu adalah merupakan pilar dunia dan pilar agama. Ya. Ruknun min arkanid dunya wa ruknun min arkanid din. Kalau dikatakan harta merupakan pilar dunia, itu setiap kita pasti sudah ngerti. Ya. Jadi kalau ada orang yang berusaha membantah, itu sebenarnya justru orang yang memperlihatkan kebodohan dia secara agama maupun secara pandangan manusia. Ya. Secara pandangan kemanusiaan maupun pandangan keagamaan, itu jelas orang yang bodoh. Harta itu nggak perlu buat saya. Itu orang yang berkata dalam ketidakmengertian, ya, mungkin karena putus asa, mungkin karena malas, ya, mungkin karena salah paham terhadap makna harta dalam kehidupan, ya. Karena setiap kita butuh makan, setiap kita butuh minum, ya. Orang itu mengatakan harta perlu apa enggak, terserah dia, tapi yang jelas dia butuh makan, dia butuh minum. Ketika mau makan, dia pasti mau cari sesuatu untuk dimakan. Dia juga butuh tidur, dia butuh tempat tinggal, ya. Setidak butuh-butuhnya orang dengan harta, ternyata ketika dia mau tidur, dia juga nyari tempat untuk berteduh, betul apa enggak? Iya. Ya. Dia juga suatu saat butuh menikah. Dan seterusnya, ya. Jadi ruknun min arkanid dunia dan ruknun min arkanid din. Adapun rukun dunia ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Tapi rukun dunia ini juga dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama qiwamul almal itu merupakan qiwamul hayah. Ya. Harta itu merupakan pondasi, ya, pondasi dari pilar daripada kehidupan manusia yang bisa menopang hidup manusia. Dan yang kedua adalah harta itu adalah qiwamut tijarah, ya. Qiwamul amal. Harta itu adalah merupakan pilar daripada pekerjaan, usaha, profesi. Jadi dua hal di dalam kehidupan ini yang ditopang dengan harta. Ya, yang pertama kehidupan itu sendiri, untuk bisa hidup manusia butuh harta. Yang kedua untuk bekerja, apapun pekerjaan tersebut manusia butuh harta. Adapun qiwamuddin, harta sebagai penopang agama ini sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Bahkan terhadap hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan harta. Contohnya sholat. Ya. Kita katakan sholat kan hanya butuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Siapa bilang? Pertama, orang sholat itu harus menutup aurat. Ya, menutup aurat harus dengan pakaian. Ya. Pakaian itu harus dibeli. Harus didapatkan dengan membeli. Ya. Walaupun terpaksa itu dikasih orang lain. Tapi nggak mungkin orang seumur hidup ya berpakaian dengan pakaian yang semuanya dikasih sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap muslim ya yang akil, balik, merdeka, muslim ya bukan muslimah, ya, itu diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Untuk sholat berjamaah, untuk bisa berjamaah di masjid harus ada masjidnya. Nah, untuk membangun masjid dibutuhkan harta. Oh, masjid sudah terbangun. Untuk memeliharanya bukan harta. Untuk memakmurkannya dibutuhkan harta lagi. Jadi untuk sholat saja banyak dibutuhkan harta, banyak dibutuhkan uang. Untuk hal seputaran sholat saja itu baru sholat 5 waktu, belum sholat Jumatnya lagi, belum sholat Idnya lagi. Berhaji ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Ini lebih banyak lagi harta yang dibutuhkan. Ya. Harta yang dikeluarkan oleh orang yang mau berhaji, harta yang ditinggalkan kepada orang-orang yang ditinggalkan haji, dan harta yang digunakan nanti ketika pelaksanaan haji. Salah satu di antara
biaya terbesar yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia adalah biaya untuk menyambut orang yang melaksanakan ibadah haji, untuk sarana dan prasarana haji. Itu biaya terbesar yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Bayangkan untuk menyambut kedatangan jutaan orang. Jadi butuh harta nggak? Butuh. Apalagi kalau berkaitan dengan zakat ya. Zakat itu ibadah harta. Sudah pasti seseorang yang berzakat orang yang berharta. Jadi kalau dikatakan harta itu sebagai tiang agama, tiang kehidupan, maka harta itu berguna dalam Islam. Makanya ketika kita berbicara tentang hukum-hukum Islam, setelah ibadah kepada Allah, hal kedua adalah tentang mengelola harta. Islam sangat menekankan tentang bagaimana seorang muslim mengelola harta. Ya. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu serahkan harta kamu itu kepada orang-orang yang enggak mampu mengelola harta, karena harta itu adalah penegak hidup kamu. Qiyaman. Al-Quran mengakui begitu, karena harta itu merupakan penegak hidup kita. Kalau kita ini punya uang, ya, misalnya, saya serahkan saja kepada fulan untuk dikelola. Bismillah, ya. Kalau saya katakan Bismillah, ikhlas karena Allah, insya Allah nggak apa-apa. Nggak boleh. Ketika kita mau menyerahkan harta kita untuk dikelola dalam apapun juga, kita harus menyerahkannya kepada orang yang ahli. Orang yang profesional, orang yang amanah, orang yang ahli. Itu syarat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau suatu urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu sajalah masa kehancuran, ya. Artinya apa? Harta ini yang kita miliki ini kan dari Allah gitu. Jadi kalau kita sembarangan saja nyerahkan kepada seseorang, kemudian harta itu hilang, itu berarti kita menyia-nyiakan apa yang sudah menjadi amanah Allah pada diri kita. Padahal itu menentukan tegaknya hidup kita. Seharusnya dengan harta itu misalnya kita bisa berhaji, jadi nggak bisa. Seharusnya bisa bayar zakat, jadi nggak bisa. Tadinya membayar, jadi nerima zakat. Bahaya nggak? Bahaya. Seharusnya dengan itu kita bisa menafkahi anak istri kita, mereka terlantar. Jadi jangan sembarangan dalam menggunakan harta. Makanya ada dua hal yang sangat diharamkan dalam pengelolaan harta. Yang pertama israf, yang kedua tabdzir. Apa itu israf atau itu tabdzir? Ya, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, kul washrab walbas watasaddaq. Ya, silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian, bahkan silakan bersedekah min ghairi makhilatin, tanpa sombong, wala israfin, dan tanpa berlebihan. Min ghairi israfin wala makhilatin, tanpa sombong dan tanpa berlebihan. Israf dengan tabdzir itu dekat, ya, sama-sama berlebihan. Tapi para ulama menjelaskan, ya, ulama yang membedakan keduanya mengatakan israf itu berlebihan dalam menggunakan harta fima yajuz, dalam hal yang asalnya adalah boleh. Makan boleh nggak? Minum boleh, berpakaian boleh, bersedekah boleh. Ini kan asalnya boleh. Karena asalnya boleh, kemudian seseorang berlebihan dalam melakukannya, maka dia disebut israf. Karena asalnya boleh. Makan misalnya boleh, tapi ketika berlebihan menjadi haram. Orang makan sampai muntah-muntah, nggak boleh. Makan sampai membahayakan kesehatannya, nggak boleh. Orang yang sudah dalam kondisi tertentu misalnya, nggak boleh makan gula terlalu banyak, karena dia punya penyakit diabetes, ya. Nggak boleh terlalu banyak makan yang mengandung kolesterol jahat, ya. Ya, karena kolesterolnya itu cenderung selalu tinggi, ya, sering kena hipertensi dan lain-lain. Nah, jadi orang-orang dalam kondisi tertentu makan harus dijaga. Jadi ketika dia berlebihan dalam menggunakan haknya untuk makan, minum, berpakaian dan seterusnya, yang itu adalah halal, tapi dia menggunakannya secara berlebihan, maka hukumnya menjadi haram. Adapun tabdzir, yaitu berlebihan dalam menggunakan harta fi ma la yajuz, dalam hal yang memang tidak diperbolehkan. Jadi kalau orang membuang-buang uang tapi untuk yang haram, nah itu tabdzir. Makanya merokok itu termasuk tabdzir, bukan israf. Nah, karena asalnya memang sudah jelek, asalnya sudah haram, asalnya sudah berbahaya. Menggunakan harta pula, maka itu sebagai tabdzir. Jadi tabdzir itu lebih diharamkan daripada israf. Ya, makanya wala tubazzir tabdzira, jangan kalian melakukan tabdzir. Innal mubadzirin kana ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir itu temannya setan. Wa kana syaitanu bi rabbih kafura. Sesungguhnya setan itu kafir kepada Allah. Jadi jelek sekali, ya, gambaran tabdzir di dalam Islam, ya.
Jadi yang kedua, ikhwah. Yang pertama ibadah yang masuk dalam syariah Islam, yang kedua adalah mengelola harta. Karena harta itu sesuatu yang penting. Dan yang ketiga adalah tabarru'at, berinfak, bersedekah, mengalihkan harta kita kepada orang lain. Nah, tabarru'atnya kan sifatnya banyak. Ada bentuknya hibah, pemberian, cuma-cuma ya. Ada bentuknya warisan ya. Warisan itu juga termasuk tabarru' ya. Antara orang yang hidup kemudian kepada ahli warisnya. Wasiat ya, wasiat itu harta yang diberikan seseorang yang akan diserahkan setelah dia meninggal dunia kepada orang yang bukan ahli waris. Mungkin termasuk di antara kerabat, tapi bukan ahli waris. Karena ada yang lainnya yang berhak menjadi ahli waris sehingga dia tidak termasuk ahli waris. Atau teman, sahabat, siapapun itu. Ketika seseorang, kalau saya sudah meninggal dunia, serahkan maksimal ya, 1/3 harta saya kepada si fulan. Atau 1/10 harta saya kepada si fulan. Itu wasiat. Itu termasuk tabarruat. Begitu juga sedekah ya. Nah, sedekah. Kalau zakat itu masuknya itu nanti kepada tasarrufat ya. Nah, tapi kalau tabarruat itu sifatnya yang awal, yang asalnya tidak diwajibkan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa warisan itu sendiri juga bisa masuk dalam bab tasarrufat karena sudah ada ketentuannya. Tetapi kalau wasiat itu masuk dalam bab tabarruat. Jadi di antara harta yang dikeluarkan orang yang meninggal dunia itu ada yang masuk bab tasarrufat dan ada yang masuk bab tabarruat. Nah, di sini ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini menjadi elemen-elemen yang masuk dalam hukum-hukum syariat. Maka syariat mengatur hukum-hukum tentang ibadah, syariat mengatur hukum-hukum tentang tasarrufat maliyah, bagaimana seseorang mengelola keuangannya, dan Islam juga mengatur bagaimana seseorang itu melakukan tabarruat. Ya, lu tabarruat ini kan bebas, berarti nggak ada aturan, nggak juga. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis misalnya seorang yang bertanya, ya, dinarun, ya, anfaqtahu, dinarun anfaqtahu fisabilillah, 1 dinar yang kita sumbangkan fisabilillah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarun yang kita berikan kepada fakir miskin. Wa dinarun a'taqta bihi raqabah, dinarun yang kita gunakan membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar lagi kita jadikan sebagai nafkah keluarga kita. Wa khairuhul ladzi anfaqtahu ala ahlik, dan yang terbaik adalah yang kita infakkan kepada keluarga kita. Jadi infak pun ada aturannya, ya. Ya, infak pun itu ada aturannya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuq. Itu dalam Al-Qur'an begitu. Jangan kamu jadikan tangan kamu lengket di kepala. Artinya jangan kamu bakhil sekali, pelit sekali enggak mau berinfak. Wala tabsutha kullal basti. Tapi jangan juga kamu berinfak jor-joran. Berinfak sembarangan sampai kita melupakan apa yang menjadi kewajiban. Nafkah keluarga diabaikan, tapi malah berinfak fisabilillah habis-habisan. Loh, bukakan infak fisabilillah itu boleh sebanyak-banyaknya. Betul, asalkan kita tidak melupakan kewajiban kita. Karena nafkah itu lebih wajib. Loh, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, yang ketika dimintai untuk berinfak satu waktu, ya, beliau mengatakan ketika ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu kalau begitu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya? Maka kita tegaskan dengan 2 hal. Yang pertama, itu adalah Abu Bakar. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab itu orang kedua terbaik setelah sahabat. Jadi orang kedua itu sahabat ya. Sahabat yang lain masih di bawahnya lagi ya. Di bawah mereka masih ada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita derajatnya jauh ya, dari sahabat. Umar bin Khattab saja hanya bisa menginfakkan berapa? Setengah hartanya saja. Itu Umar. Jadi yang bisa kayak gitu cuma Abu Bakar. Ya. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu melakukannya. Hanya Abu Bakar yang mampu melakukan itu. Karena seorang Umar bin Khattab pun nggak mampu melakukan itu. Itu jawaban yang pertama. Dan yang kedua, itu dilakukan Abu Bakar bukan untuk seumur hidupnya. Ya, bukan seluruh hartanya infak fisabilillah. Itu tidak mungkin secara kaidah-kaidah syariat. Dan secara realitas juga tidak terjadi demikian. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal sebagai orang
yang sangat senang bekerja. Dia seorang saudagar kaya. Dan ketika sudah diangkat sebagai khalifah, beliau meminta satu syarat. Izinkan sebagian waktu beliau digunakan untuk mencari nafkah. Ya, jadi tandanya apa? Bahwa beliau itu untuk menafkahi keluarganya, beliau dengan bekerja. Jadi tidak benar bahwa Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya sepanjang waktu. Enggak. Pada saat itu, ketika ada satu kesempatan, pada saat itu seluruh harga diberikan kepada Rasulullah fisabilillah. Ya, pada saat itu. Tapi kemudian kan beliau sesudah itu mencari harta lagi. Ya, sehingga tidak selama hidupnya beliau melakukan demikian. Baru kemudian ketika kerjaan kekhalifahan sudah terlalu berat, beliau tidak bisa lagi menyisakan waktu untuk mencari rezeki. Akhirnya beliau mengambil ala kadarnya dari Baitul Mal. Itu sejarah Abu Bakar seperti itu. Jadi kita kembali kepada persoalan, ya, tabarruat, bersedekah itu pun ada aturannya di dalam Islam. Nah, di sini kaidahnya adalah fal mukallafu alladzi huwa balighun aqil. Dijelaskan oleh beliau, ketika seorang yang sudah mukallaf, ya, yaitu orang yang sudah akil baligh, tajibu alaihi jami'ul ibadat, berarti sudah wajib baginya melaksanakan semua ibadat wa takalif, ya. Nah, jadi taklif asy-syar'i itu kan berlaku untuk ibadah, untuk tasarrufat, dan untuk tabarruat sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Taklif syar'i itu berlaku untuk ibadah, untuk tasarrufat, dan untuk tabarruat. Nah, bagi orang yang sudah akil balik, dia sudah wajib melaksanakan seluruh kewajiban, baik itu dalam ibadah maupun dalam taklif syariah yang lain. Yaitu yang berkaitan dengan apa? Dengan tasarrufat dan berkaitan dengan tabarruat. Semua hukum itu sudah berlaku buat dia kalau sudah akil balik. Sekali lagi saya katakan, ini bukan saja yang sifatnya wajib, tapi juga yang disunnahkan. Nah, bukan saja yang wajib, tapi juga yang haram. Nah, yang haram sudah berlaku bagi orang yang akil balik. Yang wajib sudah berlaku bagi orang yang akil balik. Yang disunnahkan sudah berlaku bagi orang yang akil balik. Yang makruh sudah berlaku bagi orang yang akil balik. Yang mubah juga berlaku bagi orang yang akil balik. Termasuk orang yang mau berdagang, orang yang mau tabarruat. Semua hukum-hukum terkait dengan semua itu sudah berlaku bagi orang yang akil balik. Kesimpulannya begitu. Ya, bisa dipahami, ya. Li'annallaha ra'ufur rahim. Kenapa harus menunggu akil balik sampai Allah mewajibkan seseorang mengemban beban-beban syariat? Faqabla bulughil insani sin alladhi yaqwa, ya. Li'annallaha ra'ufur rahim bi ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, ya, maha pemurah bagi hamba-hambanya. Faqabla bulughil insani sin, sebelum seseorang itu mencapai usia alladzi yaqwa bihi alal ibadat, di mana seseorang itu mampu melaksanakan ibadah quwwatan tamah secara sempurna, wa huwal bulugh, itu masa baligh, lam yujib alaihi takalif, Allah tidak akan mewajibkan ibadah kepadanya. Wa kadzalika idza kana adiman lil aqli, demikian juga ketika seseorang enggak memiliki akal. Allazi huwa haqiqatul insan min babi aula. Karena akal itu adalah menjadi kekhususan bagi manusia. Fallazi la aqla lahu, orang yang enggak punya akal, la yajibu alaihi syai' minal ibadat. Tidak wajib melakukan apapun dari ibadah-ibadah yang ada. Kama la tasihhu minhu li'adami syartiha. Bahkan ibadah itu enggak sah karena dia tidak memiliki akal. Karena dengan tidak adanya akal, dia kehilangan satu syarat ibadah yang paling penting, wa huwa niyah. Itu niat. Ibadah itu kan hanya bisa diterima kalau disertai dengan niat. Sementara orang yang tidak berakal ya nggak bisa berniat. Dari situ saja ibadah sudah tidak berlaku. Allati la tujadu fi min ghairi aqil. Wal bulugh, dan seterusnya baru beliau menjelaskan tentang apa yang disebut dengan balik. Nah, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sering menjelaskan, ya, kondisi akil baligh adalah kondisi ketika Allah memberlakukan beban syariat. Dan semua itu sebagaimana sudah dikatakan di sini, ada hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, karena memang pada masa-masa itulah seseorang sudah mampu melaksanakan ibadah. Ya. Orang itu sudah mampu secara fisik, ya, secara kejiwaan itu untuk melakukan ibadah. Dia sudah punya persiapan yang pas untuk bisa melakukan ibadah. Dan yang kedua, karena pada masa akil balik itu seseorang telah mengalami thauranus syahwah. Syahwat itu sudah mulai
mengalami kemapanan emosional. Syahwat itu sudah mengalami kemapanan emosional, di mana dia sudah bisa atau sudah hendak, sudah meminta untuk disalurkan. Syahwat itu macam-macam ya, bukan hanya syahwat soal seksual saja ya, tapi juga makan, minum itu syahwat ya. Soal makan, soal minum itu kalau orang sudah akil balik itu sudah punya pilihan yang lengkap ya. Makanan apa yang dia senang, makanan yang nggak dia senang, kira-kira begitu ya. Nah, dia mau makan model kayak gimana, dengan cara apa, itu orang yang sudah akil balik itu sudah punya pilihan yang luas. Karena pada saat itu terjadi pergolakan ya, kemapanan emosional dalam soal syahwat. Kemapanan emosional di mana seseorang itu sudah bisa mengarahkan kepada apapun yang dia kehendaki. Nah inilah yang menjadi persoalan, makanya beban syariat itu diberlakukan. Syariat datang itu untuk ngatur. Karena pada saat itulah seseorang sudah harus diatur. Ya. Sudah wajib diatur. Adapun diaturnya bukan pada saat itu. Orang sebelum akil balik itu sudah diatur. Nanti akan kita bahas. Ya. Termasuk sholat itu sudah diajarkan dari usia jauh sebelum balik. Ya. Tetapi diwajibkannya ada pada waktu balik. Karena pada saat itulah orang bisa melakukan penentangan, orang bisa ngeyel, ya, orang bisa membandel untuk tidak melakukan segala sesuatu itu pada masa itu. Orang itu sudah penuh dengan pilihan. Nah, itu pada masa orang sudah akil balik, orang itu sudah penuh dengan pilihan. Maka pada saat itu kalau nggak ada syariat, orang akan terjebak dalam kesalahan demi kesalahan. Kalau nggak ada syariat, maaf ya, dalam soal makan dan minum orang udah nggak tahu lagi ya batasan antara halal dan haram. Itu sudah susah untuk diatur pada saat itu. Kalau hanya pada waktu itu dia dikenalkan dengan syariat, bahaya banget. Orang sudah dikenalkan kepada syariat ketika syariat itu sudah wajib, kan bahaya. Misalnya orang diberitahu tentang ujian, pada saat ujian itu sudah harus dilakukan. Ngeri gak ya? Ini sudah saatnya ujian, ini siap-siap. Ya. Orang pasti kalah ngabut, betul gak? Ya. Pada saat sudah wajib dia melaksanakan taklif, baru seseorang diberitahu atau baru disiap-siapkan, itu nggak mungkin. Nah, tetapi Islam memberikan beban tersebut karena memang sauron syahwat, pada saat masa pergolakan syahwat, di mana syahwat itu mulai mengalami kemapanan emosional. Kemapanan emosional itu bukan berarti seseorang sudah mampu mengatur, enggak. Ya, tapi seseorang itu sudah merasa memiliki hak untuk mengaturnya. Merasa memiliki hak untuk mengatur makan, minum, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu datanglah syariat Islam untuk mengatur dalam bentuk yang sudah diwajibkan kepadanya. Bukan lagi dianjurkan, tapi sudah diwajibkan kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu masalah bulugh ya. Kapan seseorang itu dikatakan baligh? Aqil baligh. Bagi laki-laki biinzalil mani yaqzatan wa manaman, ketika seseorang itu sudah bisa mengeluarkan mani, baik itu dalam kondisi sadar maupun dalam keadaan tertidur. Jadi orang tidur mengalami mimpi basah, itu sudah balik. Satu saja alamat tanda balik itu datang, orang sudah balik. Yang lainnya belum, dia sudah balik. Para ulama yang lain menjelaskan, maaf ya, dengan tumbuhnya bulu-bulu kemaluan laki-laki dan perempuan, nah, itu tanda seorang sudah balik. Jadi seseorang yang sudah mengalami ini, baik dia itu sudah mimpi basah atau belum, dia sudah balik. Orang yang sudah mimpi basah, baik sudah tumbuh bulunya atau belum, dia sudah balik. Jadi salah satu saja muncul itu sudah balik. Au balagha 15 sanah, atau sudah mencapai usia 15 tahun laki-laki dan perempuan. Biarpun tanda-tanda balik itu belum ada semua. Kalau sudah 15 tahun itu sudah balik. Itu berdasarkan pendapat jumhurul ulama ya, dari semua mazhab yang 4, termasuk Abu Yusuf, itu teman debat sekaligus murid dari Abu Hanifah, dan sebagian di antara pendapat riwayat dari pendapat Abu Hanifah. Jadi hanya Abu Hanifah yang ada 2 riwayat ya. Satu riwayat mengatakan 15 sanah, dan satunya tidak menganggap 15 sanah itu sebagai batasan dari balik. Ya, 15 tahun ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini, walaisa 'ala sabiyyi hajjun, seorang seorang bayi ya. Seorang bayi itu tidak mendapatkan kewajiban untuk haji ya.
Hatta yablughal ghulamu al-hulma wal jariyatul mahid. Sampai seorang laki-laki itu mengalami mimpi basah atau perempuan itu mengalami haid. Artinya sampai akil balik. Itu beliau mengatakan demikian. Au yablugha fi ayyi sinin balagha. Pada usia berapapun. Pokoknya asal tanda-tanda balik itu ada, kata Imam Syafi'i, usia berapapun berarti sudah wajib haji. Au yablugha 15 sanah, atau keduanya sampai pada usia 15 tahun. Jadi khoskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian. Untuk wanita bagaimana? Untuk wanita sama, ya. Dia mengalami pertumbuhan bulu, atau misalnya dia sudah mengalami haid, karena haid ini yang dialami oleh wanita. Atau seseorang itu hamil. Misalnya ada wanita menikah dalam usia yang sangat muda, ya. Usia 12 tahun menikah. Ya, ternyata dia bisa hamil, padahal dia belum mengalami haid nih. Dia ternyata hamil, maka pada saat itu dia sudah balik. Jadi ternyata setelah nikahnya malah ketahuan baliknya padahal dia belum mengalami haid. Atau dia belum menikah tapi sudah haid. Pada usia berapapun maka dia sudah balik. Jadi kehamilan dengan haid itu biasanya kan datang bersamaan. Tapi ternyata pada kondisi-kondisi tertentu tidak. Ada orang yang belum pernah haid ternyata bisa hamil. Ya. Orang yang belum haid ternyata bisa hamil. Maka ketika itu terjadi, orang itu sudah balik. Biasanya sih berdasarkan kebiasaan setelah itu baru kemudian dia mengalami haid. Ya setelah dia itu nifas, ya dia mengalami nifas, baru setelah itu haid itu datang kepadanya seperti lazim yang terjadi pada wanita. Jadi kita kembali kepada persoalan itu akil balik ya. Jadi anak yang sudah berusia 15 tahun itu mutlak itu sudah akil balik. Tapi kalau yang belum sampai ya usia tersebut maka dihitung apakah sudah keluar tanda-tanda balik atau belum. Kalau sudah keluar tanda balik maka dia balik meskipun usianya masih rendah. Dan ini bisa terjadi berbeda-beda di setiap zaman dan tempat ya. Konon di masa sekarang ya dengan pertumbuhan zaman ya, makanan dan sebagainya, perbedaan hormon makanan, perbedaan hormon tubuh itu menyebabkan terjadinya akil balik itu bisa lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Makanya batasan ilmu fikih itu sangat luar biasa ya, memberikan batasan yang sifatnya universal. Lalu bagaimana seorang anak sudah dikatakan tamyiz? Nah, tadi kan dikatakan syariat, beban syariat itu berlaku bagi yang sudah akil balik, tapi tidak berlaku bagi yang masih tamyiz. Tetapi ketika orang itu sudah tamyiz, sudah sah untuk ibadah. Sudah sah. Lalu tamyiz itu seperti apa? Walakinnal mumayyiz yu'maru bis salati wal ibadat allati yaqdiru 'alaiha min ghairi ijab. Seorang yang sudah mumayyiz itu dia dikenai hukum ibadah tapi tidak wajib. Nah, dikenai hukum ibadah tidak wajib. Lalu tamyiz itu batasannya apa? Ya, tamyiz itu dijelaskan oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat, tapi umumnya di antara mereka mengatakan ketika seorang anak sudah mencapai usia 7 tahun. Ya, semenjak dahulu para ulama sudah berbicara tentang itu berdasarkan hadis Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Kenapa diperintahkan ketika sudah 7 tahun? Karena mereka sudah bisa membedakan antara yang baik dengan buruk. Ya. Hatta yumayyizal khabith minat tayyib. Mereka sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, sudah mengerti perintah. Ya, sudah mengerti perintah dan dia bahkan sudah bisa mengadakan komunikasi verbal, sudah bisa mengalami komunikasi afirmatif, ya, komunikasi perintah. Komunikasi perintah maksudnya gimana? Dia disuruh dia ngerti, dia nyuruh juga dia ngerti, gitu loh. Ya. Jadi ketika disuruh dia tahu, dan kapan dia nyuruh dia juga ngerti. Jadi itu tandanya orang sudah mumayyiz. Makanya sudah diperintahkan untuk sholat, tapi belum wajib. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah sholat ketika berumur 7 tahun. Makanya para ulama menjelaskan sebelum anak itu tamyiz, dia harus sudah dikenalkan ibadah. Jadi ketika sudah usia tamyiz, diperintah dia udah ngerti. Misal anak sholat nak, dia udah tahu sholat itu kayak gimana. Coba bayangin kalau anak umur 7 tahun kita suruh, sholat kayak gimana caranya? Nggak tahu. Memang dia ngelihat orang sholat, tapi dia nggak tahu awalnya gimana, akhirnya gimana. Ya. Apa yang dilakukan dalam sholat dia nggak tahu. Jadi jangan sampai. Ya. Ayo nak mulai puasa, gimana puasanya? Jangan sampai. Ayo berwudu, gimana wudunya? Dia nggak tahu, jangan sampai. Jadi ketika perintah itu diberikan ketika anak tamyiz, dia dalam posisi seharusnya sudah mengerti tata caranya.
Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama umumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Bisa saja sebelum usia 7. 7 itu hanya usia perkiraan umumnya manusia. Karena ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis seorang sahabat kecil yang bernama Mahmud itu mengatakan aqaltu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi minad dalum wa ana 5 sinin. Aku sudah mengerti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air dari mulutnya yang diambil dari dalam ember. Ciprakan ya. Jadi soal apa maksud daripada pencipratan tadi itu kajian di kalangan para ulama ya, karena hadis ini itu masih diperdebatkan tentang matannya gitu ya. Tetapi kita tidak berbicara tentang matan hadis tersebut karena hadis ini sanadnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu menyebutkannya dalam bab kapan yasihu sima'ul hadis, kapan seseorang itu sudah boleh menyampaikan hadis. Ternyata Imam Bukhari memilih hadis ini. Berarti menurut beliau umur 5 tahun sudah bisa. Sebagian ulama mengatakan umur 5 tahun sudah tamyiz, karena si Mahmud ini mengatakan aku mengerti betul apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi menyemburkan airnya wajah ketika aku berusia 5 tahun. Sehingga artinya begini, secara umum 7 tahun, tapi usia tamyiz itu bisa saja kurang daripada itu. Sebagian orang mengalami masa tamyiz lebih cepat daripada yang lain, dan itu secara kebiasaan, secara realitas memang demikian. Umumnya anak itu tamyiz di usia 7 tahun, tapi ada anak-anak tertentu yang jauh di bawah itu sudah mengalaminya. Ya, perkembangan psikologinya jauh lebih cepat. Ya. Sekarang itu ada anak yang disebut indigo ya. Ini menurut pendapat secara ilmiah ya, bukan pendapat secara mistis ya. Ya, pendapat secara ilmiah itu sebenarnya merupakan perkembangan intelijensi manusia. Jadi perkembangan intelijensi manusia yang sekarang ini sedang mengalami perubahan, munculnya orang-orang yang memiliki intelijensi super cepat, bukan hanya dapat dalam menangkap persoalan ya, dalam memahami sesuatu, tapi juga dalam proses pendewasaan. Ya, jadi orang yang indigo itu biasanya dewasa jauh lebih cepat. Nah, jadi dia mengalami pendewasaan lebih cepat. Kadang-kadang dia usianya berapa, tapi nggak senang lagi bermain dengan anak-anak seusianya. Maunya bermain dengan orang yang gede-gede. Yang dibicarakan pun bukan yang dibicarakan anak-anak. Dia nggak senang. Itu terlalu remeh bagi dia ya. Dia maunya bicara yang dewasa-dewasa. Nah, jadi artinya begini. Konteks ketika seorang anak itu sudah mengalami masa tamyiz sebelum 7 tahun, maka dia sudah dikategorikan tamyiz. Dan ketika dia beribadah, dia sudah sah. Karena dia udah ngerti betul tentang ibadah tersebut. Tetapi tetap dia belum wajib ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah anak kalau dia sudah berusia 10 tahun dan dia enggak mau salat. Tetapi darab di sini nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Darab di sini bukan darbu ijab, bukan dipukul karena dia sudah wajib ibadah enggak. Tapi darbu ta'dib, karena usia 10 tahun tuh usia menjelang. Sebagian besar orang itu menjelang usia balik. Bahkan ada yang sudah balik. Nah, kadang orang batuk banyak yang takut ya. Iya. Itu ya, hukum fikih itu diperlukan kayak gitu ya. Kadang-kadang satu amalan itu bisa berbahaya atau tidak berbahaya bukan saja karena substansinya ya. Tapi karena situasi dan kondisi juga bisa menentukan. Jadi beberapa saat yang lalu sebelum kondisi seperti ini, seperti ini, saya itu kan biasa ya. Kalau saya sedang berbicara atau kadang-kadang saya sedang makan suka salah mengatur ya tenggorokan, sehingga orang bilang tersedak atau apa nggak tahu, sehingga akhirnya batuk ya. Saya lagi makan di rumah makan ini. Saya sedang makan. Saya waktu itu baru pesan makanan. Di belakang saya itu orang yang sedang makan. Ini sebelum diberlakukannya kondisi seperti ini ya. Sudah merebak di mana-mana ya. Isunya sudah di mana-mana, tapi belum diberlakukan seperti ini. Waktu itu saya baru mau makan. Saya ambil air. Belum minum saya tersedak. Saya batuk. Saya batuk. Saya lihat ke belakang itu orang-orang yang makan belum selesai itu bubar semua. Iya, bubar semua itu. Saya lihat makanannya masih banyak di piring-piring mereka aja. Jadi akhirnya saya merasa berdosa. La haula wala quwata illa billah. Ini
perbuatan yang sebenarnya dalam kondisi biasa ini tidak menjadi masalah, jadi menjadi masalah. Ya, kita lanjutkan ya. Yang mumpung pembahasan kita ini tentang fikih ya. Jadi pada usia 10 tahun anak itu dipukul karena nggak sholat, bukan karena sudah wajib, tapi karena sebagai pembelajaran karena sudah hendak memasuki usia balik, bahkan sebagian mungkin malah sudah balik. Walakinnal mumayyiz yu'maru bis-shalah wal ibadat allati yaqdiru 'alaiha min ghairi ijab. Anak yang sudah mumayyiz sudah diperintahkan ibadah tapi belum wajib. Wa yudrabu 'ala iltizamiha wa fi'liha idza balagha 'ashran darban ghairu mubarrih litta'dib. Ketika sudah berusia 10 tahun, baru dia ditekankan untuk melakukan ibadah dan kalau perlu dipukul. Seperti orang melaksanakan sholat, anak yang diperintahkan untuk sholat itu dipukul di usia 10 tahun kalau dia nggak mau sholat. Dorban ghair mubarih, tapi memukulnya dengan cara yang tidak mencelakakan, tidak menimbulkan cedera. Ya, jadi pukulan ini bukan pukulan orang marah, ya, bukan pukulan orang ngamuk, ya, ini pukulan untuk memberikan pelajaran. Jadi namanya pukulan, tetapi pada hakikatnya bukan pukulan. Itu yang sering dijelaskan oleh para ulama. Darban ghair mubarih seperti itu. Ya, darban fil lafzi la darban fil ma'na. Ya, secara lafal dia pukulan, ya, tapi pada hakikatnya dia bukan pukulan. Begitu ya. Ya, jadi kalau kita misalnya ketemu orang, ini saya berikan contoh ya. Lalu kita gini kan dia, itu bukan pukulan. Mukul itu bukan seperti itu. Ya, kalau kita ketemu teman misalnya kita gini kan, itu bukan pukulan. Ya, yang namanya pukulan ya pasti menyakitkan. Yang namanya pasti pukulan pasti berpotensi menimbulkan cedera. Maka darban ghair mubarih adalah pukulan dalam bentuk lafal tapi bukan pukulan dalam bentuk makna. Tidak memberikan unsur celaka, tidak menyebabkan terjadinya cedera. Nah, ini dilakukan bukan karena mereka sudah balik, tapi litta'dib la lil wujub. Wa hadza dalilun ala sihhatil ibadat kulliha minal mumayyiz. Jadi riwayat tentang salat yang diperintahkan usia 7 tahun tadi, kemudian seseorang dipukul ketika usia 10 tahun, kalau dia tidak mau melaksanakan salat, ini menunjukkan bahwa ibadah itu sudah sah. Fa idza bihi mayyazal umur, karena pada saat itu dia sudah bisa menganalisa berbagai hal. Wa arafa fil jumlah ma yanfa'u wa ma yadur. Secara umum dia sudah mengetahui baik dan buruk. Sara ma'ahu aqlun yuqsadu bihil ibadah. Dia sudah memiliki sebagian di antara bentuk nalar yang diperlukan dalam ibadah. Al ibadah wal khair. Faman kana duna tamyiz la tasihhu ibadatu. Tapi kalau belum tamyiz, ibadahnya belum sah. Limusyarakati hina idzin li ghairil aqil, karena konteksnya dia pada saat itu sama dengan orang yang tidak berakal. Jadi yang belum tamyiz itu sama dengan orang gila yang belum berakal. Itu secara hukum syariat ya, bukan perlakuan tapi secara hukum syariat. Alladzi la qasda lahu sahih, yang di mana orang yang dalam kondisi enggak berakal itu dia belum memiliki niat yang jelas dalam melakukan ibadah. Siwal haji wal umrah, kecuali haji dan umrah ya. Haji dan umrah itu tetap sah dilakukan meskipun orang yang belum tamyiz. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, rafa'at ilaihi imra'atun sabiyyan fil mahdi. Suatu ketika seorang wanita mengangkat bayinya menunjukkannya kepada Nabi SAW. Faqalat ali hadza hajj. Ini anak kayak gini kira-kira sudah bisa haji atau belum? Itu ditanyakan oleh wanita tadi. Qala na'am, sudah bisa kata Nabi. Walaki ajar, dan kamu juga ikut mendapatkan pahalanya. Ini seandainya haji itu hanya diberlakukan untuk dia. Ibunya hanya pendamping. Jadi ibunya nggak ikut haji tapi hanya dampingin saja. Ibunya tetap akan mendapatkan pahala haji. Belum berhaji ya, tapi dapat pahala haji. Sementara haji si anak ini sudah sah. Ya, haji si anak ini sudah sah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fayanwi anhu waliyuhul ihrama, ya. Maka di sini seorang wali yang meniatkan untuk anaknya, karena dia kan belum tamyiz ya, meniatkan ihram untuk anaknya ya. Wa yujannibuhu ma yujannibul muhrima. Segala yang tidak boleh dilakukan orang yang berihram itu dijaga. Nak jangan gini, enggak boleh ini, enggak boleh itu dijaga anaknya. Wa yuhdiruhu fil manasik wal masyair kullaha. Kemudian anaknya dibawa ke seluruh lokasi manasik haji. Satu persatu ya, Muzdalifahnya, Arafahnya, Minanya,
tempat melempar jumrohnya. Wa yaf'alu anhu ma ya'jizu anhu. Yang belum bisa dilakukan oleh anaknya dibantu. Misalnya melempar jumroh. Ya, anaknya suruh melempar jumroh, ternyata terlalu pendek. Ya, dibantu sama ibunya. Ya, dilemparkan. Ya, ditaruh di tangannya, dilempar begini. Slek. Ya. Jadi seolah-olah anak itu yang melempar, padahal dengan daya dorong dari ibunya. Ya, itu diperbolehkan. Ikhwaskan fiddin ya. Wa yujannibuhu ma yujannibul muhrim wa yuhdiruhu manasik kullaha wa yaf'alu anhu ma yajiz anhu misl ramai. Wa yustasna min al-ibadat al-ibadatul maliyah kaz-zakat wan nafaqat al-wajibat wal kafarat fa innaha tajibu 'alal kabiri was saghir wal aqil wa ghairil aqil. Nah, terkait dengan kewajiban-kewajiban lain atau taklif-taklif lain selain daripada ibadah yang mahdoh, ya, selain daripada ibadah yang mahdoh, seperti tasarrufat al-maliyah, pengelolaan keuangan, seperti zakat yang diwajibkan, kafarat misalnya, dan lain sebagainya, fa innaha tajibu 'alal kabiri was saghir, sudah bisa berlaku wajib bagi orang yang besar maupun yang kecil, bagi yang akil maupun tidak akil, ya, yang berakal maupun tidak berakal. Li umumin nassi qaulan minhu wa fi'lan. Jadi misalnya seorang anak kecil ya yang kemudian meninggal bapak ibunya dapat harta banyak gitu ya. Apakah harta tersebut akan dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab, ya, nisabnya sudah jelas tertentukan ya ketika itu ya, karena itu sudah ditinggalkan buat dirinya. Hartanya misalnya sudah jelas nisabnya. Sekarang tinggal haulnya, masa waktunya. Setelah 1 tahun harta tersebut tidak berkurang dari nisab, apakah wajib zakat? Wajib nggak? Ini yang disebutkan di sini. Dikecualikan untuk kewajiban-kewajiban selain daripada ibadah mahdoh tadi yang berkaitan dengan tasarrufat maliyah, berkaitan dengan harta, tetap wajib bagi yang besar maupun kecil, ya, bagi yang akil maupun tidak akil, ya. Jadi tetap wajib. Jadi anak yang kecil memiliki harta, ya, meskipun dia belum akil balik, bahkan belum tamyiz, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkannya? Ya walinya, orang yang dekat dengannya, orang yang membantu mengelola hartanya. Tetapi harta tersebut tetap harus dikeluarkan zakatnya, gitu. Meskipun itu milik orang yang belum tamyiz. Begitu juga harta yang dimiliki orang gila. Orang gila punya banyak harta, ya. Jadi yang nggak gila yang ada di sekelilingnya, ya, yang kemudian bertugas mengelola hartanya, itu berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Ya, jadi itu salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi kenapa Islam mengatur harta sedemikian rupa? Karena kewajiban harta itu luar biasa, gitu. Sampai orang yang balik dengan tidak balik, orang yang mumayyiz dengan nggak mumayyiz saja tetap memiliki kewajiban harta. Jadi orang sudah gila saja kewajiban hartanya nggak hilang, gitu ya. Orang belum tamyiz saja itu kewajiban hartanya sudah berlaku. Luar biasa. Begitu juga hak, ya. Hak waris misalnya, ya. Hak waris sebagai anak meskipun bukan tamyiz tetap dapat. Orang gila dapat nggak? Ya dapat. Bisa nggak bisa dia menggunakan hartanya, tetap itu harta dia. Ya, diberikan untuk dia, untuk kepentingan-kepentingan dia, untuk pakaian dia, untuk ini segala macam, ya. Wah, hartanya terlalu banyak ini, gimana ini, ya? Untuk makan, kasih makan yang enak-enak, ya. Mumpung dia di dunia ini, ya. Kasih makanan yang enak-enak, tinggal di tempat yang tidur di kasur yang bagus, ya, dirawat untuk biaya perawatan dia seumur hidup dia, ya. Baru kemudian setelah dia meninggal dunia, sisanya itu menjadi hak bagi ahli warisnya. Jadi tetap berlaku hak harta. Itu luar biasanya. Wa amma at-tasarrufat al-maliyah fa haitsu kana gharadu al-akbar minha hifdzul amwal wa husnul tasarruf fiha ihtita fiha. Nah, kemudian bagaimana berkaitan dengan ihsan, dengan tabarruat. Nah, tabarruatnya sifatnya kan bukan wajib. Memberikan harta berupa hibah, berupa infak, berupa sedekah. Maka tidak bisa diberlakukan hukum wajib seperti harta yang lain. Zakat harus diambil. Tetapi kalau masalahnya infak, ya orang yang mumayyiz, yang belum mumayyiz, jangan dipaksa hartanya untuk disedekahkan. Jangan dipaksa hartanya untuk disedekahkan, ya. Karena itu bukan kewajiban dia. Hukumnya hanyalah dianjurkan. Untuk yang dianjurkan ini maka harus berlaku di dalamnya syarat-syarat taklif semua. Harus akil, harus baligh, ya.
Masih ditambah satu lagi al-mulku, kepemilikan yang sah. Ya namanya mau disedekahkan, mau diinfakkan ya kepemilikannya harus sah. Ya. Akil balik benar megang duit bukan berarti langsung bisa disedekahkan. Ini punya dia beneran apa enggak? Kalau cuma harta titipan ya enggak boleh. Jadi kepemilikan secara sah. Sah menurut aturan-aturan syariat. Kalau itu harta warisan ya harus sah dulu terbagikan secara syariat. Misalnya harta itu mau dibagikan, tapi bagi dia haknya belum jelas berapa, ya belum bisa sedekahkan. Tapi kalau sudah jelas baginya haknya berapa, atau dia bisa memastikan misalnya kemungkinan dia akan menerima sekitar 10 juta atau 15 juta. Ya 1 juta diantaranya boleh ini kan. Ya, pada saat itu. Asal sudah jelas kepemilikannya. Sudah sah kepemilikannya. Sudah diyakini sah kepemilikannya. Fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta itu harus ada di tangan dong karena kepemilikan. Enggak boleh seorang menginfakkan harta yang masih di awang-awang ya. Saya infakkan harta kamu ya separuh dari apa yang diutangin teman saya ini. Itu enggak bisa ya. Karena apa? Karena belum berada di dalam kepemilikan ya. Nah, tapi harus ditunggu harta itu sampai di tangan baru bisa disedekahkan. Niat boleh niat. Saya niatkan kalau nanti dia bayar hutang separohnya, kamu itu namanya niat, ya, bukan sedekah, tapi niat untuk bersedekah. Fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Demikian juga untuk menerima harta, begitu ya. Untuk menerima harta itu syarat harus berlaku, ya, aqil baligh itu harus berlaku. Nah, di sini ditambahkan rusd. Rusd itu orang itu sudah memiliki kecakapan di dalam mengelola harta. Misalnya begini, seseorang itu yatim piatu gitu ya, dia punya harta banyak yang dikelola orang lain. Kemudian harta ini mau diserahkan kepada dia, maka harus diserahkan kepadanya ketika dia sudah punya kapasitas untuk bisa mengelola. Jadi nggak cukup akil balik saja, nggak cukup kepemilikan saja, harus ditambah satu tambahan lagi namanya rusdun. Yang namanya rusdun. Ya, makanya di sini untuk ini harus ada tambahan yaitu rusdun. Rusdun itu dia mampu mengelola hartanya. Dia punya kecakapan, ya, kecakapan. Misalnya dia belum punya kecakapan apa-apa, ya, dagang nggak bisa, kemudian diserahkan hartanya. Dia akil balik, dia memiliki harta tersebut, tapi dia nggak punya kecakapan apa-apa, maka itu tidak boleh. Sama saja menyerahkan harta itu untuk dihabiskan, untuk digunakan tidak sesuai. Oh kan dia sudah berhak dan lain sebagainya. Iya, tetapi kita wajib memelihara harta. Kewajiban kita memelihara harta itu wajib di dalam Islam. Jadi seseorang itu perlu diperhitungkan apakah dia bisa memegang uang atau tidak. Jadi sekali lagi untuk hal-hal yang bersifat diwajibkan secara harta, tamyiz saja itu sudah diwajibkan dikeluarkan harta. Bahkan belum tamyiz saja seseorang sudah diwajibkan mengeluarkan harta secara mutlak. Akil atau tidak akil itu secara mutlak dikeluarkan. Tetapi ketika itu berkaitan ya, dengan tabarruat, maka dia harus disyaratkan memiliki harta tersebut. Dan ketika sesuatu itu dikelola secara serius, misalnya dalam bentuk perdagangan, untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya, harus ditambah dengan rusdun. Ya. Rusdun itu kecakapan seseorang untuk bisa mengelola hartanya. Jadi oleh sebab itu para ulama menganjurkan ketika seseorang itu mengelola harta anak yatim, dia harus mendidik anak yatim itu untuk bisa mengelola hartanya. Jadi kalau dikelola dalam bentuk perdagangan, anak itu harus dikenalkan dagang, kemudian dikenalkan bagaimana cara mengelolanya, begitu seterusnya. Ketika dia dianggap sudah layak, harta itu sepenuhnya diserahkan kepadanya. Oh, adapun setelah itu kalau kemudian dia khilaf, ya, dia sebenarnya bisa mengelola, tapi karena hawa nafsunya kemudian dia melakukan israf dalam mengelola hartanya, itu sudah tanggung jawab dia. Ya. Nah, tapi ketika seseorang tahu orang ini memang belum memiliki kecakapan sama sekali, diserahkan saja, itu berarti orang ini ikut bertanggung jawab atas hilangnya harta tersebut. Wala tu'tus sufaha, jangan kamu serahkan harta itu kepada orang-orang yang bodoh, safih namanya, orang yang belum cakap menggunakan harta. La tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah, karena Allah telah menjadikan harta itu sebagai pilar dalam kehidupan kamu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan insyaallah pada pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan menyelesaikan sesi ini, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.